Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Wali Kota Surakarta mengapresiasi keberhasilan Polresta Surakarta mengungkap peredaran sabu seberat 3,5 kg. Kapolda Jambi menyerahkan tali asih kepada korban kebakaran asrama polisi Polda Jambi. Kapolres Klungkung memberikan piagam penghargaan kepada personel yang berhasil mengungkap dan menuntaskan sejumlah kasus tindak pidana menonjol. Pemirsa, Wali Kota Surakarta mengapresiasi keberhasilan Polresta Surakarta mengungkap peredaran sabu seberat 3,5 kg. Keberhasilan ini dinilai menjadi langkah nyata dalam menyelamatkan jutaan jiwa dari ancaman narkoba. Wali Kota Surakarta menyampaikan apresiasi saat pemusnahan barang bukti narkotika yang digelar oleh Polresta Surakarta. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara kepolisian, kejaksaan, BNN, dan pemerintah daerah dalam memberantas narkoba. Pemerintah Kota Surakarta menilai pengungkapan kasus ini tidak hanya mengamankan barang bukti, tetapi juga melindungi masyarakat dan generasi muda dari dampak buruk narkotika. Polresta Surakarta menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus di wilayah Solo Raya. Total sabu mencapai 3,5 kg dengan estimasi nilai 3,5 miliar rupiah. Kepolisian memperkirakan pengungkapan ini berhasil menyelamatkan hingga 3 juta jiwa. Penyidik masih terus mengembangkan kasus untuk memutus jaringan peredaran narkotika. Sinergi kepolisian, BNN, kejaksaan, dan pemerintah desa diharapkan semakin memperkuat upaya mewujudkan Solo yang aman dan bebas dari narkoba. Dari Humas Polresta Surakarta, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Empat remaja yang diduga terlibat konvoi sepeda motor sambil membawa senjata tajam di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus berhasil diamankan Polsek Dawe bersama tim Resmob Satreskrim Polres Kudus. Para remaja diduga hendak melakukan tawuran dengan kelompok lain. Aksi konvoi sepeda motor sambil membawa senjata tajam terjadi di Jalan Raya Turut Duku Dopang, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe. Aksi tersebut sempat terekam video dan beredar luas di media sosial. Menerima informasi tersebut, Polsek Dawe berkoordinasi dengan tim Resmob Satreskrim Polres Kudus untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya 4 remaja berhasil diidentifikasi dan diamankan. Dari pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan 1 bilah pedang sepanjang sekitar 90 cm yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Karena seluruh pelaku masih berusia di bawah umur, proses penanganan dilakukan dengan pendampingan orang tua, serta mengacu pada ketentuan perlindungan anak. Polisi juga mengedepankan pembinaan tanpa mengesampingkan proses hukum. Polres Kudus menghimbau kepada orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama pada malam hingga dini hari. Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam menjaga Kamtipmas dengan melaporkan setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan. Dari Humas Polres Kudus, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Barat mengungkap jalur distribusi bahan baku narkotika dari sebuah clandestine lab yang beroperasi di Jawa Tengah. Hasil penyelidikan menunjukkan jaringan tersebut telah mendapatkan bahan baku dari luar negeri.
Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai pengiriman mencurigakan melalui jasa ekspedisi di wilayah Jakarta Barat. Hasil pengembangan membawa petugas ke penjaringan Jakarta Utara hingga menemukan gudang produksi di Mijen, Jawa Tengah, serta lokasi distribusi bahan prekursor di Cakung. Selain itu, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Fernal Armando Sambo menegaskan bahwa berdasarkan penyidikan lebih lanjut, barang baku tersebut didapatkan dari India, sedangkan untuk ketamin dan happy water didapatkan dari Cina. Hasil penyelidikan bahwa memang bahan-bahan baku karisoprodol ini atau bahan prekursor ini kami identifikasi berasal dari negara India. Jadi kemudian didistribusikan ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan yang ada di India. Kemudian untuk case yang happy water dan ketamin yang disampaikan Bapak Kapolres tadi, itu dibawa secara sistem clandestine, dikemas dalam bentuk hal sehingga tidak terdeteksi, yang berasal dari Cina. Jadi di sini rekan-rekan harus pahami bahwa ada dua. Satu, untuk obat-obat karisoprodol, bahan baku prekursor golongan 1 ini dari hasil penyelidikan kami berasal dari India. Sedangkan ketamin dan happy water berasal dari China. Demikian. Polisi memastikan akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap seluruh mata rantai distribusi dan menekan peredaran narkotika di berbagai daerah, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus periode Maret hingga Juli 2026. Sebanyak lebih dari 5 kg sabu dan ganja dimusnahkan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mencegah peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 5 laporan polisi selama periode Maret hingga Juli 2026. Pemusnahan dilakukan di halaman gedung Ditres Narkoba Polda Sultra Selasa 4 Agustus 2026 dengan menggunakan mesin insinerator milik Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari. Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 5.453,6 gram, terdiri dari 3.337,6 gram sabu dan 2.076 gram ganja. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus dengan 5 orang tersangka, terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra Kombes Pol Amri Yudi Syamsula menyampaikan, pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari proses penyidikan sekaligus upaya memastikan narkotika hasil pengungkapan tidak kembali beredar di tengah masyarakat. Dari hasil pengungkapan tersebut, Polda Sultra memperkirakan sebanyak 54.536 jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika. Capaian ini menjadi motivasi bagi jajaran Ditres Narkoba Polda Sultra untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika. Kegiatan pemusnahan turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Kendari, Kejaksaan Negeri Komawe Selatan, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea Cukai Kendari, BNN Kota Kendari, serta BPOM Kendari. Sinergi antar instansi terus diperkuat dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkoba. Polda Sultra mengimbau masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak mencoba menggunakan narkotika dalam bentuk apapun. Dari Polda Sulawesi Tenggara, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.